Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bifi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Intanaya Manasik Online yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan, marilah kita selalu senantiasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu berkesempatan dan juga mempercayakan kepada kami, alhamdulillah bisa memilih Travel Intanaya untuk melakukan ibadah umroh panjenengan Bapak Ibu. Atas semua kenikmatan yang senantiasa Allah berikan kepada kita, kita syukuri dengan ucapan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita selalu nanti mendapatkan syafaat beliau. Dan tak lupa kami mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah online Intanaya, walaupun tidak bisa tatap muka, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini sakit manasik online. Atas partisipasi, atas kepercayaannya kami ucapkan banyak sekali terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu, insyaallah di sini saya akan menyampaikan materi ubudiyah, yaitu tentang umroh. Pengertian umroh adalah berkunjung ke Baitullah dan melakukan ihram, tawaf, sa'i dan tahallul demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridhonya. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud umroh itu adalah berkunjung ke Baitullah. Kita melakukan kunjungan silaturahim mendatangi Baitullah. Baitullah itu di mana? Baitullah di Arab Saudi, yaitu adalah Masjidil Haram, rumah pertama kali yang ada di dunia ini, dan melakukan ihram, tawaf, sa'i dan tahallul demi memenuhi panggilan Allah. Jadi Bapak Ibu, panjenengan di sini sadar tidak sadar kita itu benar-benar dipanggil oleh Allah. Panjenengan dipilih oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk panggilan ke Baitullah. Nah, ada 3 panggilan yang dipanggil oleh Allah hambanya. Yang pertama yaitu dipanggil untuk melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, panggilan menghadapi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang ketiga Bapak Ibu, panggilan haji atau panggilan umroh. Nah niki berarti panjenengan yang akan melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh dipanggil oleh Allah. Ini adalah pengertian dari umroh. Selanjutnya, syarat melakukan ibadah umroh. Syarat mengerjakan umroh pada dasarnya sama dengan syarat mengerjakan haji, yaitu A. Islam. Nah, pasti yang melaksanakan ibadah umroh itu harus dalam keadaan Islam atau agamanya Islam. Yang kedua, balik atau dewasa, yang sudah balik. Nah, kalau anak-anak bagaimana? Kalau anak-anak yang mendapatkan pahala, ganjarannya yaitu adalah orang tua. C. Akil, berakal. Nah, ini harus berakal Bapak Ibu. D. Merdeka atau bukan budak. Pada zaman Nabi itu masih ada budak, tapi untuk sekarang ini itu tidak ada. Yang kelima, istitoah. Nah, ini istitoah itu mampu Bapak Ibu. Mampu secara finansial, kemudian mampu secara fisik, karena ibadah umroh maupun ibadah haji itu adalah ibadah fisik.
Jadi ya harus mampu. Tapi tenang Bapak Ibu, yang namanya mampu ini Allah itu bukan memanggil orang yang mampu, tetapi memampukan orang yang dipanggil. Berarti kita panjenengan ini sudah dipanggil oleh Allah, berarti dimampukan oleh Allah. Nah, ini adalah syarat melakukan ibadah umroh. Berarti panjenengan sudah memenuhi syaratnya. Ngoten nggih? Hal wajib saat umroh. Nah, ini hal wajib. Ya. Yang namanya wajib Bapak Ibu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berarti mendapatkan dosa. Adalah amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah umroh. Bila tidak dikerjakan maka wajib membayar dam atau denda. Nah, ini amalan wajib pada saat umroh niku ya harus dikerjakan, yaitu memulai niat umroh, ya, memulai niat umroh atau berihram dari mikot dan menghindari perbuatan yang dilarang selama berihram sampai selesai melakukan tahallul. Nah, kewajiban kita pada saat melaksanakan umroh yaitu dimulai dari niat umroh, dari berihram, dari mikot, dan menghindari perbuatan yang dilarang selama berihram. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah umroh, kita sudah niat umroh, sudah berihram, sudah mengambil niat dari mikot, nah itu larangan-larangan yang ada di dalam ihram itu sudah berlaku. Nanti akan kita jelaskan di belakang ya. Itu sampai selesai melakukan tahallul. Tahallul itu cukur, Bapak. Cukur, bisa di bahasanya cukur, tahallul. Lanjut, sunnah saat umroh. Nah, niki kalau yang namanya tadi wajib itu harus dikerjakan, kalau sunnah itu berarti tidak dikerjakan tidak apa-apa, tapi kalau dikerjakan akan mendapatkan pahala. Adalah amalan yang sebaiknya dikerjakan dalam ibadah umroh. Bila tidak dikerjakan maka umrohnya tetap sah. Tetap sah yang namanya sunnah. Tapi ketika kita bisa melaksanakan sunnah, kita akan mendapatkan pahala. Nabi bersabda, man ahya sunnati faqad ahabani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku Nabi, maka dia cinta kepadaku. Dan juga ketika kita mempunyai sunnah, amalan sunnah itu, ya, itu bisa membantu kita nanti Bapak Ibu untuk memenuhi amalan-amalan kita atau meningkatkan derajat kita nanti ketika di akhirat. Sunnah-sunnah umrah ini apa mawon? Yang pertama yaitu adalah membaca talbiyah. Nah, ini bacaan talbiyah. Biasanya bacaan talbiyah niku dimulai dari kita mikot sampai nanti kita sampai ke kota Mekah. Nah, bacaan talbiyah Bapak Ibu, kita monggo kita coba untuk membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu bacaan talbiyah. Nanti kita akan membaca talbiyah itu biasanya dari kita ngambil mikot. Biasanya kalau perjalanan jamaah Indonesia itu dimulai dari Madinah, kita ngambil mikot di Bir Ali. Itu perjalanan menggunakan bis itu kurang lebih sekitar 4 jam. Kita akan membaca talbiyah di bis. Ngoten Bapak Ibu nggih. Yang kedua membaca doa. Nah, niki doa apa saja Bapak Ibu nggih? Doa masuk masjid, doa ketika kita
dalam keadaan bersafar, kita tuh melaksanakan ibadah umroh itu dalam keadaan bersafar. Jadi ada 3 doa yang salah satunya itu ya, yang mustajab, salah satunya itu adalah ketika kita lagi dalam keadaan bersafar. Membaca doa ya, banyak membaca doa. Kemudian sholat 2 rakaat sudah tawaf. Nah, setelah kita melaksanakan tawaf, Bapak Ibu, kita akan sholat sholat 2 rakaat nih. Sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Setelah selesai tawaf, kita akan geser agak sedikit keluar dari putaran sekitaran Masjidil Haram Ka'bah itu, dan kita akan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Dan ini apa itu namanya sholat sunnah 2 rakaat ini, sunnahnya di rakaat pertama itu membaca surat Al-Kafirun, di rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian setelah kita melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, sebelum menuju ke area sa'i, kita akan minum air Zam-Zam. Termasuk minum air Zam-Zam juga ada doanya Bapak Ibu ya. Ada hadisnya, ketika kita minum air Zam-Zam, kita supaya menghadap ke Ka'bah dan sambil berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in. Pengertian rukun umroh. Nah, ini adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan secara berurutan dalam ibadah umroh dan tidak dapat diganti dengan yang lain walaupun dengan dam, kan gitu, atau denda. Jika ditinggalkan maka tidak sah umrohnya. Nah, ini rukun umroh. Jadi rangkaian amalan yang wajib yang harus dilakukan secara berurutan, tidak boleh dipisah-pisah atau dijanjah, bahasanya seperti itu dalam ibadah umroh, dan tidak dapat diganti dengan yang lain walaupun dengan dam, itu tidak boleh diganti. Jika ditinggalkan dari salah satu urutannya atau tidak urut, maka tidak sah umrohnya. Dimulai dari ihram. Nah, kemudian nanti akan kita bahas satu-satu ya. Kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahalul. Ini tertib ya. Tertib itu harus berurutan, nggak boleh ihram terus kemudian sa'i, kemudian tawaf baru tahalul, tidak boleh. Urutannya harus seperti ini: ihram, tawaf, sa'i, dan tahalul secara berurutan. Nah, itu adalah pengertian rukun umroh. Nah, ini simulasi gambaran Bapak Ibu. Jadi biasanya jamaah Indonesia nanti rutenya kita ke Madinah dulu. Nanti di Madinah kalau paketnya 9 hari, di Madinah 3 hari, dan di hari ketiga kita akan melaksanakan check out Bapak Ibu. Melaksanakan check out dari hotel, tapi check out dari hotel itu kita harus sudah berpakaian ihram. Berpakaian ihram. Kalau laki-laki itu pakaian ihramnya nanti ada di slide selanjutnya, kurang lebih seperti ini, memakai 2 helai kain mawon. Kemudian kalau ibu-ibu nanti dari travel itu juga biasanya ada. Nah, terus kemudian kita akan naik bis, kita akan menuju tempat mikot. Kalau dari Madinah itu mikotnya di Bir Ali, di Masjid Bir Ali. Kemudian di sana kita sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu kita akan melafadzkan niat umroh. Nah, niat umroh dimulai dari mikot. Nah, nanti akan dibimbing bareng-bareng sama mutawifnya. Nah, biasanya kita lafadzkan di bus Bapak Ibu. Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan ke kota Mekah. Ya, kota Mekah kurang lebih perjalanan 4-5 jam dari Madinah menuju ke kota Mekah. Setelah sampai di kota Mekah, nggak langsung tawaf Bapak Ibu, kita akan ke hotel dulu. Kita akan ke hotel
menaruh barang-barang, terus kemudian setelah dari hotel, keluar dari hotel dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, dan kita dalam keadaan berihram, kemudian kita bersuci, berwudu, kemudian kita akan menuju ke Masjidil Haram, akan melaksanakan tawaf. Nah, untuk masuk ke dalam Masjidil Haram, ketika kita mau melaksanakan tawaf, kita harus dalam keadaan bersuci, harus dalam keadaan berwudu. Terus kita akan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali berlawanan dengan arah jarum jam. Setelah selesai melakukan tawaf, kita akan ke sa'i, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil dimulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Setelah selesai sa'i, kita akan tahalul atau bercukur, memotong minimal 3 helai rambut sebagai tanda selesainya ihram. Nah, ini rangkaiannya cuma dari Madinah, terus kemudian ke Mekah, melaksanakan tawaf. Ihramnya kan di Madinah tadi, ya, ngambil mikotnya di Bir Ali, terus kemudian melaksanakan tawaf di Ka'bah. Setelah selesai tawaf kita sa'i, setelah selesai sa'i kita akhiri dengan tahalul. Ini simulasi kita melaksanakan ibadah umroh. Nanti Bapak Ibu, rangkaian ibadah umroh itu 1, mandi atau bersuci. Nah, niki disunnahkan supaya mandi junub, mandi jinabat atau mandi besar. Yang kemudian yang kedua yaitu adalah berpakaian ihram. Nah, niki bagi laki-laki itu cuma memakai 2 helai kain yang diberikan dari travel. Oke. Terus kemudian tidak boleh memakai apapun di dalamnya. Jadi ketika panjenengan memakai pakaian ihram, mau melaksanakan ibadah umroh, harus benar-benar tidak ada apapun, pakaian dalam, celana dalam, dan semuanya itu harus dilepas, cuma memakai 2 kain ini. Nah, niki Bapak Ibu, pakaiannya itu ketika panjenengan melaksanakan tawaf, yang sebelah kanan itu harus dibuka. Ini pada saat tawaf mawon. Nanti ketika selesai tawaf ditutup lagi. Kalau ibu-ibu sama seperti ini, perempuan nanti akan mendapatkan, biasanya dipakai mukena dari travel yang dibagikan oleh travel. Kecuali ibu-ibu yang tidak boleh itu menutup muka dan juga telapak tangan. Harus seperti ini. Ini pakaian saat ihram. Pengertian ihram adalah keadaan seseorang berniat haji atau umroh dimulai dari mikot dan berakhir setelah melakukan tahalul. Nah, ini pengertian ihram. Keadaan seorang berniat haji atau umroh dimulai dari mikot dan berakhir setelah melakukan tahalul. Dengan berpakaian ihram, terus kemudian kita memulai niat di mikot, ya. Setelah itu kita melaksanakan prosesi ibadah umroh, tawaf, kemudian sa'i, diakhiri dengan tahalul. Nah, ini larangan selama berihram. Larangan khusus untuk laki-laki memakai pakaian berjahit. Jadi yang dipakai itu cuma kain ihram mawon, 2 helai yang diberikan dari travel. Dan kemudian memakai sepatu yang menutup mata kaki. Nah, kalau di materi kita di teknis apa itu namanya, keberangkatan itu disarankan supaya membawa sendal jepit, karena nopo Bapak Ibu akan praktis dan lebih nyaman ketika panjenengan ke masjid maupun melaksanakan ibadah umroh, nanti akan lebih nyaman. Yang ketiga, memakai penutup kepala yang melekat dengan kepala. Contoh, pakai nopo songkok. Nah, peci itu juga tidak boleh, harus dalam keadaan ngeten iki, tidak boleh memakai songkok, peci, semuanya harus dilepas. Nah, ini larangan selama berihram khusus bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan, memakai kaos tangan yang menutup telapak tangan. Jadi ada yang namanya kaos tangan itu apa itu namanya, telapak tangannya terbuka. Banyak Bapak Ibu biasanya dari travel juga diberikan. Nah,
Larangan selama ihram bagi laki-laki dan perempuan ini secara umum ya. Memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai sebelum ihram. Memakai minyak wangi, panjenengan sudah dalam keadaan berihram, sudah niat umroh, itu sudah tidak boleh lagi memakai wangian kecuali panjenengan sebelum melaksanakan atau niat umroh tadi panjenengan pakai wangi-wangian tidak apa-apa. Terus kemudian menutup muka, nah, atau bercadar dan memperlihatkan aurat, ini juga tidak boleh. Nah, niki juga menjadi attention bagi terutama ibu-ibu atau mungkin juga semuanya, khususnya karena ketika panjenengan sedang melaksanakan perjalanan dari Madinah ke kota Mekah dalam keadaan berihram tadi, mau melaksanakan umrah, panjenengan mampir dulu ke hotel. Karena harus ke hotel dulu. Nah, di dalam hotel niku Bapak Ibu jangan sampai membuka aurat. Jangan memperlihatkan aurat panjenengan. Karena apa? Panjenengan masih dalam keadaan berihram. Nah, niku tidak boleh. Selanjutnya memotong kuku dan menyukur rambut atau mencabut rambut badan. Ini juga tidak boleh dilakukan. Ya, detail-detail atau mungkin dalam keadaan apa jenengan di dalam bis kuwek-kuwek. Nah, ini tidak boleh memotong kuku dan mencukur rambut atau mencabut rambut badan. Ini tidak boleh karena panjenengan dalam keadaan berihram. Memburu dan menganiaya binatang dengan cara apapun. Di sana banyak burung, tidak usah diburu Bapak Ibu, nggak usah dianiaya. Tidak boleh. Kawin atau mengawinkan atau meminang wanita untuk dinikahi. Nah, ini juga tidak boleh dilakukan. Tidak mungkin, atau di sana ada cita-cita yang mau nikah di sana. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Kemudian bermesraan atau berkumpul dengan istri, yang suami istri ditahan dulu karena nopo panjenengan masih dalam keadaan berihram mau melaksanakan ibadah umroh. Mencaci, bertengkar, dan mengucapkan kata-kata kotor. Nah, niki Bapak Ibu, ini sering terjadi nih. Karena apa? Panjenengan itu perjalanan ibadah umroh niku biasanya satu rombongan. Satu rombongan itu pasti ada yang nganyel ada yang telatan, ada yang bingung ada yang hilang-hilang. Nah, niki panjenengan itu dicoba kesabarannya. Sakit sabar nama mboten, ya. Tidak mencaci, ya, tidak bertengkar dengan rombongannya, dan juga bisa menahan hawa nafsunya, tidak mengucapkan kata-kata yang kotor. Diuji panjenengan Bapak Ibu ketika seperti itu. Maka dari itu monggo kesadarannya ketika melaksanakan ibadah umroh, biasanya satu rombongan itu semuanya dimanage dari awal, baik itu informasi dari TL, informasi dari Mutawif, kumpul jam berapa, terus kemudian di situ jangan sampai telat banget, semuanya harus bisa disiplin, dijaga kerukunannya, bisa kerjasama yang baik, nanti bisa kompak dan dalam satu rombongan itu bisa enak dalam melakukan suatu perjalanan dan kita ibadah umrohnya juga lancar. Memotong pepohonan di tanah haram ini juga tidak boleh, jangan tapi memang di sana jarang ada pohon, tapi tidak usah, walaupun ada ini pohon dari Mekah, tidak usah Bapak Ibu. Nomor 3, sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat kita lakukan ketika di Bir Ali Bapak Ibu. Ketika kita mau ngambil mikot di sana sampai di Masjid Bir Ali, kita sholat sunnah 2 rakaat. Yang keempat, niat umroh dari mikot dengan membaca setelah sholat sunnah kita naik bis, nanti kita akan melafadzkan niat umroh. Nanti dibimbing juga Bapak Ibu sama Mutawif atau TL-nya. Nanti ada 2 bacaan, ada yang pendek, ada yang panjang. Mau yang pendek atau yang tidak panjang? Biasanya lebih senang yang ini Bapak Ibu. Ini adalah melafadzkannya untuk umroh sendiri. Labbaik Allahumma umroh. Labbaik Allahumma umroh. Ini adalah bacaan niat umroh.
Kita lafalkan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Niki yang pendek, atau yang mau yang panjang bisa juga. Nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umrah dengan berihram karena Allah ta'ala. Nah, ini adalah bacaan niat umrah Bapak Ibu. Tapi tenang saja, nanti ketika di bis atau pada saat kita mau melafadzkan niat umrah, nanti juga akan dibimbing oleh mutawif. Terus membaca talbiyah, sholawat, dan doa sejak dalam perjalanan ke kota Mekah. Niki memperbanyak membaca talbiyah tadi ya Bapak Ibu, dan juga memperbanyak doa karena kita dalam keadaan bersafar dan juga melaksanakan ibadah umroh. Dua, masuk kota Mekah dengan berdoa. Nah, niki nanti juga di dalam buku doa niku juga ada Bapak Ibu, panjenengan bisa membaca sendiri atau mungkin nanti juga akan dibantu. Jadi mutawif akan membaca, panjenengan menirukan. Doa masuk Masjidil Haram dengan berdoa, masuk masjid, doa masuk masjid juga berdoa. Bismillahi wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ufirli dzunubi abawaba rahmatik. Nah, itu untuk doa masuk masjid. Terus kemudian melihat Ka'bah dengan berdoa, kemudian melaksanakan tawaf. Nah, nanti ini semuanya akan dibimbing Bapak Ibu, dan panjenengan di Intanaya nanti akan mendapatkan fasilitas berupa audio receiver, yang mana audio receiver ini panjenengan pakai headset, akan diberikan headset, alatnya akan dipinjemin dari kita, terus kemudian akan connect kepada satu server, yaitu adalah pembimbingnya. Ketika pembimbing itu membaca, panjenengan tinggal mendengarkan lalu menirukan. Nah, nanti ada alat bantu berupa audio receiver. Tapi sebisa mungkin yang pokok-pokok, yang utama-utama panjenengan bisa belajar. Nanti juga kita di dalam buku doa itu juga sudah lengkap Bapak Ibu. Nah, ini ilustrasi tawaf Bapak Ibu nih. Ilustrasi tawaf niki Ka'bah. Nah, niki ada yang kecil ini ya, namanya Hajar Aswad. Hajar Aswad ini dimulainya kita melaksanakan tawaf. Ini Hajar Aswad, dan ini multazam. Ini Hijir Ismail, niki rukun Iraki, Mizhab Rahmah, rukun Syami. Nah, di pojokan sini Bapak Ibu, ini ada namanya rukun Yamani. Rukun Yamani. Ini ada makom Ibrahim, ada Hijir Ismail. Ini tempat-tempat yang mustajab juga. Jadi kalau di tempat kita Indonesia niku adanya waktu yang mustajab. Tapi ketika kita di Makkah, di Madinah, itu adalah tempat yang mustajab. Nah, ini saged dimanfaatkan ketika kita di sana Bapak Ibu. Nah, ilustrasi tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad itu hitungannya 1 kali. Nah, niki kita melaksanakan tawaf. Tadi ketika tawaf berarti pakaian ihram kita yang sebelah kanan dibuka Bapak Ibu. Ketika kita melaksanakan tawaf, bahu yang sebelah kanan itu dibuka. Terus kemudian kita tawaf mengelilingi Ka'bah. Dimulai dari Hajar Aswad, kita keliling 1, berakhir di Hajar Aswad. Nah, ketika memulai Bapak Ibu, kita karena di sana itu banyak sekali orang, sehingga kita tidak bisa melihat posisi letaknya Hajar Aswad itu di sebelah mana. Tapi di sana Bapak Ibu, nanti di atasnya itu ada lampu pilar hijau. Dan itu sejajar dengan Hajar Aswad. Jadi ketika kita mau memulai melakukan tawaf,
Ingat, tawaf harus dalam keadaan bersuci, harus dalam keadaan wudhu, dan ketika melaksanakan tawaf tidak boleh batal. Kalau batal bagaimana? Hitungannya sampai berapa ya? Kita mengulangi, meneruskan dari hitungan yang sudah kita jalani tadi. Ngaten nggih. Nah, niki pelaksanaan tawaf. A. Menutup aurat, ya. B. Suci dari hadas dan najis, ya. Ini harus suci dari hadas dan najis. C. Dimulai dari arah sejajar dengan Hajar Aswad. Jadi kita mulai di pilar lampu hijau. Dari mulai Hajar Aswad kita memutari sampai Hajar Aswad, itu hitungannya 1 kali sampai 7 kali. Pada saat memulai tawaf putaran pertama, menghadap ke arah Hajar Aswad sambil mengangkat tangan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lalu mengecupnya, kemudian berjalan sambil berdoa. Jadi ketika kita sudah sejajar, yang saya bilang tadi ada lampu pilar hijau. Nah, karena itu tadi nanti rombongan Bapak Ibu, walaupun di nanti rombongan satu baris kayak gitu berjajar, yang kanan sama kiri laki-laki biasanya sebagai pelindung, nanti ibu-ibunya di tengah. Nah, dimulai dari Hajar Aswad ini tadi, ketika sampai lampu pilar hijau kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sambil mengecup. Itu namanya isyarah. Harusnya kita kan ke Hajar Aswad, karena posisinya itu tidak mungkin karena sangat banyak. Makanya dengan cara itu tadi, tandanya lampu pilar hijau, ketika kita memulai, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sambil mengecup. Terus mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri dengan membaca doa tawaf. Nanti dibimbing juga, Nabi biasanya yang sering setelah kita Bismillahirrahmanirrahim sambil berjalan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Terus setiap sampai di rukun yamani, usahakan mengusapnya atau cukup mengangkat tangan tanpa mencium, dan dilanjutkan dengan membaca doa tawaf. Nah, ini bedanya ketika sampai sini. Ini kan dari Hajar Aswad. Kalau dari sini tadi kita mulai Bismillahirrahmanirrahim dengan mengecup, terus berjalan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika sampai di rukun yamani, niki juga ada tandanya nanti di atas itu. Ini kita mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim tanpa mengecup, cuma isyarat angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian dari rukun yamani ke sini ya, yang dikhususkan itu ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini apa itu namanya, yang dikhususkan ketika antara rukun yamani dan juga Hajar Aswad. Jadi mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dan syaratnya harus apa tadi? Harus benar-benar dalam keadaan suci. Nah, nanti kalau seandainya batal bagaimana? Bilang sama TL-nya atau sama mutawifnya. Nanti panjenengan akan diajak untuk wudhu. Karena nopo? Rombongan biar terus, panjenengan nanti akan minggir, diajak sama TL-nya untuk wudhu. Karena wudhunya agak jauh Bapak Ibu nih. Tapi tetap bilang. Kenapa? Ketika mboten bilang jenengan dalam keadaan tidak suci, maka ya tidak sah. Terus setelah selesai tawaf, bila keadaan memungkinkan, hendaknya sholat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim, kemudian minum air Zam-zam. Nah, niki biasanya setelah putaran ke-7 sudah sampai akhir itu kita akan melebar akan menuju ke belakang makam Ibrahim dan melakukan sholat sholat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. Lalu kita berdoa sambil menghadap ke Ka'bah.
meminta apapun doa panjenengan yang jenengan minta, titipan doa dari keluarga panjenengan, kita curahkan semuanya, kita minta kepada Allah di depan Ka'bah tersebut, Bapak Ibu. Nah, niki biasanya ada satu tambahan, ini dari travel. Kalau dari Intanaya nantinya panjenengan diminta untuk foto satu-satu di depan Ka'bah untuk cindera mata buat kenang-kenangan mawon. Selanjutnya setelah selesai kita sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, kita akan minum air zam-zam. Nah, minum air zam-zam. Setelah minum air zam-zam, kita akan melaksanakan sa'i Safa Marwah. Nah, ini melaksanakan sa'i, Bapak Ibu. Ilustrasi sa'i dimulai dari Bukit Safa, berakhir ke Bukit Marwah. Nah, ini ketika kita melaksanakan sa'i, bedanya tidak harus dalam keadaan berwudu. Kalau tawaf itu harus dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, tapi kalau sa'i mboten. Jarak antara Safa dan ke Marwah 405 meter. Nah, bedanya hitungannya gini, kalau melaksanakan sa'i dari Safa ke Marwah itu dihitung 1, Marwah Safa 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan berakhir di Bukit Marwah. Nah, ini bedanya ketika kita melaksanakan sa'i, ya, itu hitungannya dari Safa ke Marwah itu dihitung 1 sampai 7 kali. Dan di sana nanti juga ada yang namanya garis hijau, pilar hijau. Pilar hijau itu sunnahnya lari-lari kecil, ya, sambil membaca doa Rabbighfir. Nah, ini ada nanti di selanjutnya, Bapak Ibu. Ini sekilas ilustrasi sa'i. Pengertian sa'i adalah berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali dengan syarat dan cara-cara tertentu. A. Dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. B. Setiap perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah atau sebaliknya masing-masing dihitung 1 kali. Ya, tadi Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, sehingga seterusnya. C. Berdoa ketika hendak mendaki Bukit Safa sebelum mulai sa'i. D. Memulai perjalanan sa'i dengan membaca doa. Nanti juga dibimbing sama muntawifnya ketika kita memulai melakukan perjalanan dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah sampai di pilar hijau, terus kemudian kita mau naik ke Bukit Marwah, itu juga ada doanya. Setiap melintas antara 2 pilar atau lampu hijau bagi pria disunnahkan berlari-lari kecil, ya, berlari-lari kecil. Doa yang dikhususkan saat berlari-lari kecil, nah, ketika nanti di Bukit Safa niku, ya, di Bukit Safa dan Marwah niku ada lampu pilar hijau. Bagi seorang laki-laki disunnahkan lari-lari kecil, ya, sambil berdoa Rabbighfir warham wa'fu watakarrom watajawwas amma ta'lam innaka ta'lam ma na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Setiap mendaki Bukit Safa dan Marwah dari ketujuh perjalanan sa'i tersebut hendaklah membaca doa. Doa yang dikhususkan mendaki Bukit Safa. Nah, ketika nanti kan di sana itu agak naik, ya, ketika sampai di Safa ataupun Marwah agak naik. Nah, itu bukitnya. Doa yang dikhususkan nih, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ini ketika kita mau naik ke Bukit Safa maupun ke Bukit Marwah. Perjalanan sa'i terakhir ke-7 berakhir di Bukit Marwah. Jadi kalau ragu-ragu mending
antara udah 6 atau 7, atau kalau panjenengan berakhirnya di bukit mana Sofa, berarti bisa kurang bisa lebih, tapi lebih baik mutawariknya panjenengan melebihi daripada kurang. Setelah selesai melaksanakan sa'i, yang terakhir yaitu melaksanakan tahalul. Nah, niki ilustrasi tahalul. Memotong paling sedikit 3 helai rambut. Pemotongan rambut di bagi wanita dilakukan di balik mukena, nggih. Terus disunahkan bagi laki-laki untuk mencukur habis rambutnya setelah bertahalul. Jadi Bapak Ibu, nanti ketika tahalul khususnya bagi seorang perempuan jangan dibuka seret ngoten mboten. Jadi memotongnya itu dimasukkan ke dalam mukena biar auratnya tidak kelihatan. Terus apa itu namanya, sunnahnya bagi laki-laki untuk mencukur habis rambutnya. Pengertian tahalul. Tahalul adalah keadaan seseorang yang telah dihalalkan atau dibolehkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. Jadi ketika panjenengan tadi melaksanakan ibadah umroh, larangan-larangan pada saat ihram niku banyak. Tapi ketika panjenengan sudah menyelesaikan dengan tahalul, dengan rukun umroh yang terakhir yaitu tahalul, maka larangan-larangan tersebut sudah tidak berlaku. B. Tahalul umroh ditandai dengan menggunting atau mencukur rambut paling sedikit 3 helai rambut. Niku nanti kalau panjenengan mau didoakan 3 kali oleh Nabi, ya supaya dicukur gundul. Tapi nanti di sana ya dipotong 3 helai dulu. Panjenengan keluar baru nanti ke barbershop untuk dicukur gundul. C. Dalam ibadah umroh atau menggunting atau mencukur rambut dilaksanakan setelah sa'i. Ini dilakukan terakhir yang namanya tahalul. Tidak boleh panjenengan belum selesai sa'i, dalam keadaan masih selesai tawaf belum sa'i kok tahalul, tidak boleh. Tahalul itu di akhir dalam rukun umroh. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk apa itu materi ubudiyah. Adapun apa itu nanti ketika mau ditanyakan nanti sakit lewat chat WA atau di media sosial kita, ada Intanaya, ada WA, ada Pak Tri Cahyo, ada saya sendiri. Nanti bisa kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan kepada kami. Insyaallah niku yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Banyak sekali kurangnya atau mungkin kata-kata dari saya kurang berkenan di hati panjenengan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mempercayakan kepada Intanaya. Semoga kedepannya kita bisa menjaga silaturahim dan panjenengan bisa beribadah, berangkat lagi bersama Intanaya dan menjadi umroh yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Akhir kali hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.